Perkenalkan, nama lengkap saya Andrianus Fali, NIM 18030300085, kelas B semester 5, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Tujuan saya membuat video ini guna untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah gerakan sosial. Baik, pada kesempatan ini saya sedikit membagikan mengenai fakta di balik konflik tanah di Besipae yang saya dapatkan dari berbagai referensi. Dimulai dari latar belakang, konflik antara masyarakat adat Pubabu dengan pemerintah Provinsi NTT kembali memanas. Pada Selasa 4 Agustus 2020 lalu, pemerintah Provinsi NTT melakukan penggusuran dengan dalil penertiban aset terhadap 3 keluarga yang berdiam di dalam kawasan hutan Besipae. Sebelumnya, pada pertengahan Februari 2020 lalu, pemerintah Provinsi NTT juga melakukan hal serupa. Meski demikian, masyarakat adat Pubabu tetap bertahan dengan memperjuangkan haknya atas kawasan hutan tersebut. Persoalan ini bukan baru terjadi. Ada cerita panjang di balik lahan tersebut dan perjuangan masyarakat adat Pubabu, asal muasal lahan hutan Besipae, dan bagaimana riwayat konflik masyarakat adat Pubabu dengan pemerintah Provinsi NTT. Kio atau hutan larangan. Hutan adat Pubabu bagi masyarakat adat disebut Kio atau Nias Kio, yang dalam bahasa Dawan di Amanuban Selatan berarti hutan larangan karena merupakan tempat konservasi flora dan fauna yang ada di dalamnya. Hutan Pubabu yang berarti batang pohon tali hutan yang menghasilkan air merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat, baik untuk memenuhi kebutuhan pangan maupun sebagai ruang yang mengandung nilai-nilai spiritualitas yang diwariskan secara turun-temurun oleh leluhur masyarakat adat Pubabu. Bagi masyarakat adat Pubabu, kehilangan hutan bukan hanya sekedar kehilangan penyangga kehidupan, tetapi juga akan berdampak pada kehilangannya jati diri, budaya luhur, dan hilangnya nilai-nilai spiritualitas yang selama ini menghubungkan mereka dengan Tuhan dan leluhur. Kawasan tersebut ditetapkan sebagai hutan larangan berdasarkan kesepakatan tokoh-tokoh adat. Besipae adalah gabungan dari dua nama orang yakni Besi dan Pae. Kio atau hutan Pubabu adalah hutan adat yang dimiliki oleh masyarakat adat desa Oekam, Desa Mio, Desa Polo, dan Desa Linamutu. Oleh masyarakat adat, hutan tersebut adalah hutan yang harus dilindungi dan tidak boleh dikelola oleh masyarakat atau siapapun, termasuk berburu binatang liar, kecuali melalui kesepakatan yang disetujui oleh bersama dalam masyarakat. Adapun tujuan dari Kio atau Nias Kio, yang pertama, menyediakan tempat tinggal bagi marga satwa baik yang liar maupun yang digembalakan. Yang kedua, menjaga kelestarian hewan atau binatang yang ada di dalamnya. Oleh sebab itu, tidak diperbolehkan berburu di dalam hutan. Yang ketiga, menjaga kelestarian keanekaragaman hayati yang ada di dalamnya dengan memberikan pohon tumbuhan menjadi besar dan rimbun, serta lebat atau Hautnam Nasima Makona Nononam Nais. Yang berikut, sebagai penyangga kehidupan masyarakat yang hidup di sekitar hutan, terutama untuk menjaga sumber air agar tidak kering. Yang berikut masuk dalam pembahasan sejarah konflik Besipae TTS versus pemerintah Provinsi NTT yang berujung aksi telanjang para ibu. Jauh beberapa dekade sebelumnya, tepatnya pada tahun 1927, masyarakat adat Pubabu yang terdiri dari Veter Nabusa, para amaf atau tua-tua adat, dan pemerintah kolonial Belanda menetapkan kawasan hutan Pubabu dengan luas wilayah 2.674,4 hektar itu menjadi hutan adat. Tujuan dari penetapan hutan adat Pubabu ini merupakan melindungi satwa liar, tanaman, obat-obatan, pohon, dan tali-tali hutan. Hutan adat Pubabu merupakan hutan larangan yang dalam bahasa Dawan Kio, yang berarti larangan. Sejak itu, masyarakat adat Pubabu melarang siapa saja yang melakukan aktivitas penebangan
perburuan dan aktivitas ilegal lainnya di dalam kawasan hutan tersebut. Masyarakat hanya diperbolehkan mendebang, berburu dan melakukan aktivitas di hutan tersebut apabila sudah melakukan upacara Onyentifekio atau berdoa buka larangan. Pada tahun 1982, pemerintah Australia mengontrakkan hutan Pubabu untuk dikelola sebagai tempat penggemukan sapi. Kontrak yang dilakukan oleh pemerintah Australia bersama masyarakat adat Pubabu berlangsung 5 tahun, dari tahun 1982 sampai tahun 1987. Setelah masa kontrak selesai, pemerintah Australia menyerahkan kembali hutan tersebut kepada pemerintah Indonesia karena kerjasama antar negara dan masyarakat adat Pubabu sebagai pemilik hutan adat. Pada tahun 1987, tanah ini kemudian dikontrak lagi oleh Dinas Peternakan Provinsi NTT selama 25 tahun, dari tahun 1987 sampai tahun 2012. Pada tahun 2010, masyarakat adat Pubabu membangun pemukiman di luar hutan adat, yaitu di belukar masyarakat sendiri. Namun, Dinas Peternakan menyurati masyarakat bahwa tanah yang dibangun pemukiman itu masih masuk di dalam kawasan 6.000 hektar yang dikontrak oleh Dinas Peternakan. Setelah itu, di tahun yang sama, Dinas Peternakan ingin melakukan perpanjangan kontrak. Namun, masyarakat adat Pubabu dengan tegas melakukan penolakan. Kami melakukan penolakan agar hutan kami terjaga ini tidak dirusak atas nama proyek pembangunan, ungkap Niko Mano, salah satu anggota Dewan Adat Pubabu beberapa waktu lalu. Dalam permasalahan ini adanya pemaksaan. 17 Oktober 2017, rombongan pemerintah Provinsi NTT datang ke Besipai untuk membawa surat pembebasan lahan yang diklaim sebagai aset milik Provinsi NTT. Rombongan Satpol PP, Sekretaris Kecamatan Amanuban Selatan, dan pihak Polda NTT itu kemudian nerobos masuk ke dalam rumah milik David Manisa, salah satu masyarakat adat Pubabu. Utusan pemerintah Provinsi NTT itu kemudian meminta David menandatangani surat pengosongan lahan dalam kawasan hutan adat Pubabu Besipai TTS. Kedatangan pemerintah Provinsi NTT sontak membuat Bapak David Manisa keluarga merasa ketakutan dan trauma. Tanpa dijelaskan maksud penandatanganan surat tersebut, akhirnya Bapak David Manisa enggan untuk menandatangani surat pernyataan itu. Dengan tulis ITA PKK dalam rilis yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Adat Benyamin Selan dan Ketua ITA PKK Pubabu Besipai Emmanuel Tampani tahun 2017 lalu. Berikut ada kumpulan fakta intimidasi masyarakat adat Besipai yang dirilis dari Suarakom. Intimidasi masyarakat adat Besipai terjadi sehari setelah perayaan kemerdekaan Republik Indonesia 18 Agustus 2020. Berikut ini kumpulan fakta intimidasi masyarakat adat Besipai yang dirangkum Suarakom. Insiden ini dilatar belakangi oleh kebijakan pemerintah Nusa Tenggara Timur (NTT) yang akan melakukan pembangunan infrastruktur di lahan masyarakat adat Besipai. Sebenarnya masyarakat adat menerima penyelesaian konflik dengan pendekatan musyawarah, akan tapi sejumlah oknum pemerintah pada akhirnya tetap melakukan tindakan intimidasi. Berikut fakta-fakta intimidasi masyarakat adat Besipai NTT. Yang pertama, adanya pengerusakan rumah di lahan adat. Masyarakat adat Besipai di Kabupaten Timur Tengah Selatan, NTT, melaporkan pengerusakan rumah di tanah adat yang membuat mereka kehilangan tempat tinggal. Dalam insiden tersebut, aparat menerbitkan secara paksa pondok-pondok milik masyarakat adat yang berada di sekitar hutan adat Pubabu. Akhirnya, pengerusakan tersebut setidaknya 30 pondok dibongkar dan 47 kepala keluarga kini terpaksa tidur di bawah pohon tanpa alas dan atap. Yang kedua, adanya tindakan represif. Insiden yang menimpa masyarakat adat Besipai ini tidak hanya merupakan tindakan penertiban semata. Pengerusakan pondok-pondok tersebut disertai dengan tindakan-tindakan represif yang membahayakan keselamatan masyarakat adat. Selain
pengusiran dan pembakaran gas air mata, belum lama ini beredar video di media sosial yang memperdengarkan suara tembakan senjata api di wilayah konflik. Yang berikut, adanya bantahan pemerintah Provinsi TT. Pemerintah Provinsi TT membantah adanya intimidasi terhadap masyarakat adat Bisipai. Pengerusakan yang membuat trauma anak-anak dan perempuan adat Bisipai tersebut dianggap pemerintah Provinsi TT sebagai efek kejut. Upaya pengerusakan tersebut dianggap sebagai bentuk penegasan pemerintah kepada masyarakat terkait pemanfaatan lahan seluas 3.700 hektar. Menurut pemerintah Provinsi TT, lahan tersebut akan dimanfaatkan sebagai lahan peternakan, perkebunan, dan pariwisata. Kebijakan itu dilakukan pemerintah demi kepentingan masyarakat adat. Baik, sedikit saya sampaikan mengenai fakta di balik konflik tanah di Bisipai. Mohon maaf jika ada salah kata atau penggunaan nama. Ya, video